Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan kepada kita nikmatnya berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para sahabatnya, para keluarganya, dan para pengikutnya hingga hari kiamat nanti. Ikhwati a'azzanallahu wa iyyakum jami'an. Sebagai seorang mukmin dan sebagai seorang yang beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan, adalah satu-satunya zat yang berhak disembah di alam semesta ini, dan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan penutup para nabi dan rasulnya, maka diperintahkan kepada kita dan diwajibkan bagi kita untuk menunaikan sholat. Ikhwati azzanallahu wa iyyakum jami'an. Sholat memiliki kedudukan yang sangat mulia di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat memiliki kedudukan yang sangat agung di dalam syariat Islam. As-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiang agama. Bangunan tidak akan bisa berdiri tanpa tiang. Begitu pula keislaman seseorang tidak akan bisa sempurna tanpa melaksanakan sholat. Sholat adalah hal yang pertama kali ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kelak pada hari kiamat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati min amalihi salatuhu, fa in salahat faqad aflaha wa anjaha, wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba nanti hari kiamat adalah salatnya. Maka jika salatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika sholatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Tapi sayang, banyak di antara kaum muslimin, khususnya para pemuda, yang meremehkan kewajiban sholat. Mereka dengan sengaja meninggalkan sholat tanpa merasa dosa sedikit pun. Perlu kita ketahui bahwasanya meninggalkan sholat, dosa meninggalkan sholat lebih besar daripada dosa berzina, lebih besar daripada dosa membunuh, lebih besar dosanya daripada meminum khamar, dan lebih besar daripada dosa mencuri. Cukup sebagai bukti betapa besar dosa orang-orang yang meninggalkan sholat adalah keislaman seseorang itu diperselisihkan oleh para ulama. Bahkan sebagian ulama berpendapat bahwa ia telah kafir dan keluar dari agama Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-'ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian antara kami dan mereka orang kafir adalah salat. Barang siapa meninggalkannya maka dia telah kafir. Sahabat Nabi yang mulia Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata di akhir-akhir sisa hidupnya, la islama liman tarakas shalah. Tidak disebut sebagai seorang muslim bagi orang yang meninggalkan salat. Beliau mengatakan ini dan mengucapkan ini di hadapan para sahabat Nabi yang lain. Dan tidak ada satupun sahabat yang meninggalkan perkataannya, yang tidak ada sahabat satupun yang mengingkari perkataannya.
Sampai-sampai para ulama katakan bahwa para sahabat sepakat akan kafirnya orang yang meninggalkan sholat karena malas-malasan, walaupun ia tetap meyakini bahwa sholat itu wajib. Maka jangan pernah kau tinggalkan sholat. Sesibuk apapun engkau, tunaikan sholatmu. Dimanapun engkau, laksanakan sholatmu. Tak peduli apa yang telah terjadi di hidupmu, sholatlah. Tak peduli sebesar apapun dosa-dosamu, sholatlah. Selama kau masih diberi kesadaran dan memiliki akal, tak ada sedikit pun celah untuk meninggalkan sholat. Sebagian orang beralasan, bagaimana aku menunaikan sholat sedangkan aku selalu bermaksiat? Maka aku seperti orang kafir. Sebagian lain beralasan, aku perbaiki dulu diriku, baru aku akan sholat. Ya ikhwati a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Justru karena itulah kita harus melaksanakan sholat. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di kitabnya yang mulia, Quran Surat Al-Kabut ayat 45. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maka hal pertama yang harus kita perbaiki, hal pertama yang harus kita ubah ketika kita ingin merubah diri kita agar menjadi lebih baik adalah sholat kita. Karena ketahuilah, kau tak akan bisa memperbaiki apapun jika kau meninggalkan sholatmu. Akhirul kalam, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kita taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan sholat, sehingga kita selalu istiqomah dalam melaksanakan sholat-sholat kita. Hadza wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.